Kita semua pasti pengen adanya perubahan kan? Entah itu di karir, kebiasaan, atau bahkan di hidup kita secara keseluruhan. Tapi pernah nggak sih ngerasa justru perubahan yang paling berarti itu rasanya paling susah, bahkan sampai menyakitkan? Nah, di sini kita akan coba bedah sama-sama kenapa bisa begitu, dan yang lebih penting, kita akan temukan sebuah kerangka praktis buat benar-benar meraih perubahan itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal selami kenapa otak kita itu seolah-olah ngelawan perubahan. Terus kita akan hitung-hitungan, apa sih harga yang sebenarnya kita bayar kalau terus-terusan ada di zona nyaman. Abis itu, kita bakal ngomongin soal pengorbanan yang ternyata penting banget buat kemajuan. Dan yang terakhir, kita punya satu aturan praktis yang keren, aturan 6 bulan. Yuk, kita mulai dari rintangan pertama, yaitu pikiran kita sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, otak kita melawan perubahan. Ini soal rintangan dari dalam diri. Jadi sebelum kita bisa benar-benar berubah, kita harus paham dulu nih, pertarungan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita, dan kenapa otak kita secara alami lebih senang nahan kita di tempat yang itu-itu aja. Semuanya itu berawal dari paradoks ini. Banyak orang menginginkan perubahan, tetapi tidak banyak yang bersedia untuk berubah. Kalimat ini benar-benar nusuk ya. Ini ngejelasin kenapa banyak banget dari kita ngerasa stuck meskipun punya cita-cita setinggi langit. Ternyata cuma pengen doang itu ya nggak cukup. Akar masalahnya itu ada di sini teman-teman, zona nyaman. Anggap aja ini tuh kayak mode autopilot atau pengaturan default dari otak kita. Buat otak, tempat yang udah dikenal, yang familiar, itu adalah tempat yang paling aman. Jadi, begitu kita coba melangkah sedikit aja keluar dari zona ini, alarm di kepala kita langsung bunyi. Rasanya jadi nggak aman dan nggak enak banget. Jadi, kenapa perubahan itu terasa berat banget? Ini bukan cuma soal kita males loh. Perlawanan dari otak kita itu bisa dipecah jadi beberapa hal. Perubahan itu merusak pola yang udah enak, memicu rasa nggak nyaman, dan yang paling penting, membawa ketidakpastian. Butuh energi ekstra, kayak seorang atlet yang harus latihan gila-gilaan cuma buat bisa lompat beberapa senti lebih tinggi. Nah, masalah ini jadi makin ruwet di zaman sekarang. Kenapa? Karena kita dihadapkan sama yang namanya paradoks pilihan. Terlalu banyak pilihan, ditambah dengan ketidakpastian masa depan, hasilnya malah bikin kita beku, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba deh lihat, kita kayak ditarik dari dua arah yang berlawanan. Di satu sisi, ada ketidakpastian yang tinggi banget. Kita takut masa depan nggak bisa ditebak. Di sisi lain, pilihannya bejibun, jutaan jalur karir, ribuan kemungkinan hidup. Hasil akhirnya, otak kita jadi overload, capek ngambil keputusan, dan akhirnya kita nggak ngambil keputusan sama sekali. Lumpuh total. Oke, kita udah paham pertarungan di dalam kepala. Sekarang, mari kita lihat apa akibatnya di dunia nyata. Berapa sih harga yang harus kita bayar kalau kita terus-terusan bertahan di zona nyaman? Ternyata, diam di tempat itu justru punya risiko yang paling besar. Nah, ini dia salah satu harga termahalnya. Di dunia sekarang, jadi seorang generalis yang tahu banyak hal, tapi cuma di permukaan, itu bukan lagi pilihan yang aman. Justru sebaliknya, spesialisasi punya satu keahlian yang dalam banget dan spesifik, kayak misalnya jadi developer smart contract Web3, itulah yang menciptakan nilai nyata dan bikin kita jadi jauh lebih berharga. Tapi, ada satu rintangan lagi yang sering banget bikin kita gagal. Pernah nggak sih kamu nanya ke diri sendiri, kenapa ya kita sering banget nyerah, padahal di awal-awal udah kelihatan loh ada kemajuan? Ini nih yang ngebawa kita ke masalah ketidaksabaran. Kita nggak sabar sama proses perubahan yang ternyata emang lambat dan nggak selalu lurus naik ke atas. Analogi diet ini pas banget buat ngejelasinnya. Coba bayangin, bulan pertama, turun 10 kilo, semangat banget kan? Tapi masuk bulan kedua, kok cuma turun sekilo? Bulan ketiga, malah nggak turun sama sekali. Nah, fase stagnasi inilah ujian yang sesungguhnya. Disinilah komitmen kita benar-benar diuji. Dan sayangnya, disinilah kebanyakan orang akhirnya nyerah dan balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, ini yang membawa kita ke bagian ketiga, bagian yang paling penting menurut saya, pengorbanan untuk kemajuan. Disinilah letak mindset shift yang krusial banget. Kemajuan sejati itu ternyata bukan soal nambah-nambahin hal baru, tapi justru sebaliknya, soal mengurangi. Soal fokus yang artinya kita harus berani ngelepasin sesuatu. Kutipan ini mungkin kedengarannya ekstrim banget ya. Untuk mengubah satu hal, Anda harus bersedia mengorbankan segalanya. Tapi, ini bukan berarti kita harus mengorbankan nyawa atau keluarga, bukan. Maksudnya adalah, kita harus rela mengorbankan semua hal lain yang bisa memecah fokus dan komitmen kita dari satu tujuan utama itu. Kenapa sih pengorbanan itu jadi sebuah keharusan, bukan pilihan? Jawabannya simpel, karena sumber daya kita itu terbatas.
Kita cuma punya 24 jam sehari, energi yang terbatas, dan modal yang juga ada batasnya. Mustahil kita bisa jadi master di bidang baru kalau waktu, energi, dan modal kita dibagi-bagi ke 5 atau 10 minat yang berbeda. Fokus itu kuncinya. Ini adalah contoh nyata biar kita bisa kebayang. Coba pikirkan, dari punya bisnis fashion yang stabil, cash flow-nya positif, dan bisa diprediksi, lalu ambil keputusan gila buat ninggalin itu semua demi fokus total ke dunia kripto yang naik turunnya nggak karuan. Tujuannya apa? Buat mencapai sesuatu yang jauh lebih besar, meskipun di awal rasanya sakit banget dan penuh ketidakpastian. Nah, itulah inti dari perubahan yang transformatif. Oke, mindset-nya udah dapet nih. Sekarang kita butuh alat praktisnya. Dan disinilah kita masuk ke bagian keempat, aturan 6 bulan. Ini adalah kerangka yang simpel tapi cerdas banget buat ngetes apakah kita ada di jalur yang benar atau enggak tanpa perlu buang-buang waktu bertahun-tahun. Intinya, aturan 6 bulan ini adalah periode uji coba. Anggap aja ini kayak masa probation atau test drive untuk perubahan besar di hidup atau karir kita. 6 bulan itu waktu yang cukup buat ngasih kita data, buat evaluasi, apakah arah baru ini menjanjikan atau cuma buang-buang waktu. Logika aturannya sederhana banget. Kalau setelah 6 bulan kita curahkan waktu dan energi, tapi hasilnya nol besar, nggak ada traction, nggak ada hasil yang berarti, ya udah, menyerah. Itu tandanya bidang itu bukan buat kita. Tapi kalau dalam 6 bulan ada hasil, meskipun kecil tapi jelas, ada umpan balik positif, ada kemajuan, nah itu tandanya kita ada di jalur yang benar, gandakan usahanya. Aturan ini bantu kita buat gak kejebak sama pemikiran, sayang udah terlanjur jauh, dan maksa kita bikin keputusan tegas berdasarkan data, bukan perasaan. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Misalnya kamu berhenti kerja buat fokus di dunia kripto. Kalau dalam 6 bulan portofolio kamu malah rugi terus, nggak ada tanda-tanda positif, mungkin itu bukan jalanmu. Tapi kalau dalam 6 bulan ada pertumbuhan, itu tandanya ada percikan api. 6 bulan itu cukup buat melihat apakah ada potensi atau nggak sama sekali. Datanya jelas. Jadi, satu hal yang perlu banget kita ingat, rasa sakit dan gak nyaman yang kita rasakan di awal itu bukan pertanda buruk. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa perubahannya sedang bekerja. Kalau prosesnya terasa gampang-gampang aja, kemungkinan besar kita nggak benar-benar berubah. Rasa nggak enak itu adalah sinyal kalau kita sedang bertumbuh. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Mana yang lebih menyakitkan? Rasa tidak nyaman yang sifatnya sementara karena kita berani berubah, atau rasa penyesalan seumur hidup karena kita memilih untuk tetap sama? Pada akhirnya, kita semua harus memilih rasa sakit kita. Pilihlah dengan bijak.